Swastiastu, salam harmoni. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nima Dwindya Chandrayani dengan NIM 21129557 nomor urut 27. Nah, pada video kali ini saya akan mensimulasikan terkait materi klasifikasi makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semuanya, apa kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri dari makhluk hidup. Ada yang tahu apakah itu ciri-ciri makhluk hidup? Nah, ada beberapa ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernafas, yang mana makhluk hidup harus bernafas yaitu menghirup oksigen dan menghembuskan CO2. Kemudian yang kedua yaitu bergerak, yang artinya makhluk hidup tersebut harus bergerak aktif maupun bergerak pasif. Kemudian yang ketiga adalah membutuhkan nutrisi, yang mana semua makhluk hidup itu akan membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan sebagai sumber energi. Kemudian yang keempat yaitu tumbuh dan berkembang, yang mana makhluk hidup tersebut dapat tumbuh dan berkembang dari kecil kemudian menjadi besar. Kemudian yang kelima yaitu berkembang biak, yang mana makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Kemudian yang keenam adalah peka terhadap rangsangan, dan yang terakhir yaitu dapat mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Nah, jadi demikian merupakan ciri-ciri dari makhluk hidup. Baik, selanjutnya yaitu taksonomi. Taksonomi merupakan ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Tujuan dari mempelajari taksonomi adalah untuk memudahkan dalam mempelajari makhluk hidup. Kemudian ada beberapa tingkatan takson, yang mana dari tingkatan tertinggi dimulai dari kingdom, kemudian filum atau divisi, kemudian yang ketiga ada kelas, kemudian yang keempat ordo, kemudian family, kemudian genus, dan spesies. Jadi semakin banyak anggota maka semakin sedikit kesamaan ciri, sedangkan semakin sedikitnya anggota maka semakin banyak kesamaan ciri. Sistem klasifikasi 5 kingdom yang pertama yaitu plantae atau kingdom tumbuhan, yang merupakan makhluk hidup bersel banyak yang mempunyai kloroplas. Dalam kloroplas terkandung klorofil sehingga mempermudah proses fotosintesis. Kemudian yang kedua itu animalia, merupakan kingdom hewan, yang mana makhluk hidup berjenis ini mempunyai membran inti dan tidak memiliki kloroplas. Kemudian yang ketiga yaitu fungi atau jamur, merupakan makhluk hidup yang tersusun dari kumpulan benang. Yang keempat yaitu protista, yang mana jenis makhluk hidup ini tidak memiliki kloroplas. Dan yang terakhir yaitu monera, yang mana merupakan makhluk hidup tidak memiliki membran inti namun memiliki bahan inti. Contohnya seperti bakteri. Baik adik-adik, tidak berlama-lama lagi kita akan langsung saja melakukan pengamatan. Nah, untuk itu kalian memerlukan beberapa alat dan bahan. Yang pertama yaitu kalian dapat menyiapkan hewan apa saja. Namun saya di sini sudah menyiapkan beberapa hewan. Yang pertama ada hewan belalang, kemudian ada ikan emas, dan yang ketiga yaitu jangkrik. Nah, untuk jenis makhluk hidup tumbuhan saya telah menyiapkan satu pohon kaktus, kemudian yang kedua ada pohon suplir, kalian dapat mengamatinya, dan yang ketiga yaitu pohon belimbing. Selain itu ada beberapa alat dan bahan yang dapat kalian siapkan. Yang pertama yaitu ada jamur, kemudian alat tulis, dan beberapa plastik kantong. Untuk klasifikasi yang pertama itu saya menggunakan hewan belalang kukus hijau. Nah, kalian dapat mengamatinya. Nah, hewan belalang kukus hijau ini dapat bergerak aktif sehingga dapat digolongkan ke dalam kingdom animalia. Kemudian termasuk ke dalam filum Arthropoda. Kemudian yang ketiga termasuk ke dalam jenis kelas insekta atau serangga. Kemudian termasuk ke dalam ordo Orthoptera, yang mana belalang kukus hijau ini dinamakan ordo Orthoptera karena metamorfosisnya tidak sempurna. Kemudian termasuk ke dalam famili Pyrgomorphidae, kemudian genus Atrachomorpha, yang mana tersebar di Afrika, Asia, dan Australia. Dan yang terakhir yaitu termasuk ke dalam spesies Atractomorpha crenulata. Untuk klasifikasi hewan yang kedua itu saya menggunakan hewan jangkrik.
Nah, di sini saya sudah menyiapkan satu hewan jangkrik. Kalian dapat mengamatinya. Dia sangat bergerak aktif. Nah, hewan jangkrik ini merupakan hewan yang dapat bergerak aktif sehingga dapat digolongkan ke dalam kingdom Animalia. Kemudian pada filum Arthropoda, kemudian kelas Insecta atau serangga. Nah, jangkrik ini termasuk ke dalam kelas Insecta. Kemudian ordo Orthoptera, kemudian famili Grylidae, dan genus Grylinus, sedangkan spesiesnya termasuk ke dalam spesies Grylus asimilis. Nah, nama ilmiah dari jangkrik ini adalah Grylidae. Untuk klasifikasi makhluk hidup yang ketiga itu saya menggunakan ikan mas. Adik-adik dapat mengamatinya. Tuh, ikan mas. Nah, ikan mas juga termasuk ke dalam kingdom Animalia karena ikan mas ini dapat bergerak dengan aktif. Kemudian termasuk ke dalam filum Chordata, kemudian kelas Actinopteri, kemudian ke dalam ordo Cypriniformes, kemudian famili Cyprinidae, kemudian termasuk ke dalam genus Cyprinus dan spesies Tripinus carpio. Nah, nama ilmiah dari ikan mas ini adalah Cyprinus carpio. Baik, untuk klasifikasi makhluk hidup selanjutnya yaitu saya menggunakan pohon kaktus. Nah, kalian dapat mengamatinya. Nah, pohon kaktus ini termasuk ke dalam kingdom Planta yang mana terdapat mengandung klorofil sehingga dapat mempermudah proses fotosintesis. Kemudian termasuk ke dalam filum Spermatophyta, kemudian kelas Dicotyledonei, kemudian ordo Cactales, kemudian famili Cactaceae, kemudian termasuk ke dalam genus Serenus dan spesies Serenus spp. Nah, nama ilmiah dari pohon kaktus ini adalah Cactaceae. Untuk klasifikasi makhluk hidup selanjutnya itu saya menggunakan pohon suplir. Nah, kalian dapat mengamatinya. Nah, pohon suplir ini termasuk ke dalam kingdom Planta. Hal ini karena pohon suplir mengandung banyak membran sel dan memiliki kloroplas, sehingga dalam kloroplas tersebut terkandung beberapa klorofil sehingga mempermudah proses fotosintesis. Kemudian pohon suplir ini termasuk ke dalam filum Pteridophyta, kemudian kelasnya termasuk ke dalam kelas Pteridopsida, kemudian ordo Pteridales dan famili Pteridae, kemudian termasuk ke dalam genus Adiantum dan spesies Adiantum radianum. Nah, nama ilmiah dari pohon suplir ini adalah Adiantum. Baik, untuk klasifikasi makhluk hidup selanjutnya itu saya menggunakan pohon belimbing. Nah, kalian dapat mengamatinya. Nah, pohon belimbing ini termasuk ke dalam kingdom Planta, yang mana juga sama seperti pohon suplir dan pohon kaktus, yang mana termasuk ke dalam kingdom Planta. Hal ini karena memiliki banyak membran sel dan terdapat mengandung klorofil sehingga dapat mempermudah proses fotosintesis. Kemudian pohon belimbing ini termasuk ke dalam filum Magnoliophyta, kemudian termasuk ke dalam kelas Magnoliopsida dan ordo Oxalidales. Nah, pohon belimbing ini termasuk ke dalam famili Oxalidaceae, kemudian genus Averrhoa, kemudian spesies Averrhoa carambola, dan nama ilmiah dari pohon belimbing ini adalah Averrhoa carambola. Baik, untuk klasifikasi makhluk hidup selanjutnya yaitu ini saya telah menyediakan jamur. Nah, kalian dapat mengamatinya. Nah, jamur termasuk ke dalam jenis makhluk hidup kingdom fungi. Hal ini karena jamur tidak memiliki kloroplas, yang mana jamur ini terbentuk karena adanya kumpulan-kumpulan dari benang. Nah, untuk jamur ini atau fungi termasuk ke dalam filum Basidiomycota, yang mana termasuk ke dalam kelas Heterobasidiomycetes, kemudian ordo Auriculariales, kemudian famili Auriculaceae, kemudian genus Auricularia, dan termasuk ke dalam spesies Auricularia
Polytricha. Untuk selanjutnya itu adik-adik dapat melakukan pengamatan terkait beberapa klasifikasi makhluk hidup yang ada di rumah kalian masing-masing dan di lingkungan sekitarnya. Baik, sekian mengenai video simulasi terkait dengan materi klasifikasi makhluk hidup. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Akhir kata saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni.